Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Hadirin, alhamdulillah kita semua dikumpulkan di tempat ini ya, di masjid yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan merahmati kita sekalian. Baik, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, masih kita di min akhlaqis salaf, di antara sejumlah akhlak salaf. Di pertemuan yang dulu ya, sebelum beberapa pertemuan terakhir, kita pernah bahas bagaimana salafus saleh dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan kita pun sudah mengetahui bahwa dia adalah bagian yang diperintahkan, karena memang ketika Allah berfirman kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan, dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga pernah membahas tentang hadis Nu'man bin Bashir, di mana Rasulullah mengingatkan al-qa'im ala hududillah wal waqi' fiha, orang yang taat kepada perintah Allah dan orang-orang yang menyelisihinya itu seperti penduduk sebuah kapal, asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, sebagian di bagian atas, sebagian di bagian bawah. Kemudian orang di bagian bawah, idza aradu an ya'khudhu al-ma, kalau mereka ingin mengambil air, marru ala man fawqahum, mereka harus lewat di bagian atas. Lalu mereka punya inisiatif, lau kharaqna hadhihi safina, kalau sekiranya kita lubangi aja ini kapal, kan lebih ringkas dan tidak mengganggu yang di atas. Kemudian in mana'u, kalau yang di atas itu melarang agar jangan dibuat lubang oleh mereka yang di bagian bawah, maka selamatlah kapal ini, najau fanajau jami'an, yang selamat bukan hanya yang di bawah, yang di atas semuanya selamat. Wa in taraku, kalau ditinggalkan maka halaku fahalaku jami'an, yang celaka semuanya, yang di bawah celaka, semua celaka. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menjelaskan bagian hadis tersebut menunjukkan bahwa umat ini penyakitnya secara umum 3, dan itu lubang yang dibuat oleh orang-orang yang kurang baik yang ada di kapal ini hanya 3 saja. Pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah al-bid'ah atau penyelisihan kepada sunnah Nabi, dan yang ketiga adalah al-ma'asi, kemaksiatan. 3 jenis lubang ini penyakit umat ini. Makanya ketika Ibnu Qayyim menjelaskan ayat Al-Quran
la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaiki bumi. Bumi ini diperbaiki oleh dua, bi inzalil kutub wa bi irsalil rusul, diturunkan kitab-kitab dan diutus para rasul. Jadi bumi ini diperbaiki dengan dua ini, dirusak oleh tiga ini. Jadi kalau ada perbuatan syirik itu merusak bumi, atau ada perbuatan maksiat itu merusak bumi ini. Sekaligus juga berarti visi misinya berlawanan dengan yang dua tadi. Posisi kita ikhwas sekalian, posisi kita berusaha menjadi pewaris para nabi, berarti melanjutkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ketika Nabi SAW menyebutkan misalnya istanibu al-khamra, jauhilah oleh kalian khamar, fa innaha ummul khaba'ith, karena khamar adalah induk dari segala kemaksiatan. Innahu kana rajulun mimman kana qablakum, katanya ada seorang laki-laki sebelum kalian, kemudian fa'allaqathu imra'ah ghawiyah. Jadi ringkas cerita, dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat buruk, dan dia adalah wanita yang apa istilahnya, mengajak, memberikan tiga pilihan, pada akhirnya apa, dia terjatuh ke dalamnya. Di riwayat yang berbeda, laki-laki ini masuk ke dalam rumahnya, kemudian dikasih tiga pilihan. Alaika thalatha khiyarat. Pertama adalah antazni mai, kau berzina dengan saya. Kemudian yang kedua antashrabal khamra, minum khamar. Lalu yang ketiga wa taqtula walada, membunuh seorang anak. Kemudian dia memilih minum khamar. Akhirnya setelah itu dia pun berzina dan membunuh anak kecil. Tiga-tiganya dikerjakan. Makanya khamar disebut dengan umul khaba'ith, induk dari segala kejelekan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang dia awal dari dianggap ringan atau remehnya dosa tersebut, akhirnya kemudian meningkat kepada dosa yang jauh lebih besar, kemudian berzina dan seterusnya. Nah, larangan seperti ini, artinya jauhilah kita kepada khamar, merupakan bentuk larangan, salah satu dari nahi mungkar. Riwayat yang lain misalnya, dulu ada satu orang laki-laki yang jahat, dan riwayat ini adalah sahih. Ada seorang wanita yang dia mencari hama minjab. Wanita ini, sekalian, dia bertanya, aina tariq ila hama minjab. Lalu laki-laki ini menipu wanita ini dengan mengatakan, hadza tariq ila hama minjab. Ini tariq atau ini jalan ke hama minjab. Setelah itu wanita ini datang dan kemudian dia menguncinya, dan dia mengatakan, katanya, hadza makani la tastati an takhruj illa taznimai. Ini tempat saya, kamu tidak bisa keluar dari sini kecuali engkau berzina dengan saya dulu. Lalu wanita ini yang cerdik ini kemudian dia mengatakan, maukah, kata dia, engkau melengkapi dulu persiapan yang ada, atau maukah engkau membelikan sesuatu untukku supaya aku senang? Kata dia, iya, siap. Akhirnya laki-laki ini pergi mencari barang-barang yang dibutuhkan, dan dia lupa mengunci pintu rumahnya. Akhirnya wanita ini pergi, dan wanita ini kemudian istilahnya melarikan diri, menyelamatkan diri. Laki-laki ini membawa barang-barang yang ada, sampai kemudian dia tergila-gila, dan dikatakan dalam riwayat ini sampai kemudian dia jalan di jalanan, dan ketika ditalkin di akhir hidupnya dia mengatakan kalimat tadi, aina tariq ila hamami minjam, menirukan si wanita tersebut. Dan ini balasan di dunia sebelum di akhirat, karena memang kemaksiatan, ikhwas sekalian,
akan berpengaruh di dunia dan di akhirat. Makanya amar ma'ruf nahi munkar menjadi sangat penting, bukan hanya al-amru bil ma'ruf tapi juga an-nahyu 'anil munkar. Baik, beberapa riwayat yang ada yang di kalangan salafus saleh mereka pegang betul hal tersebut. Awalan yang pertama, kata beliau bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dia merupakan tiang dari agama, pilarnya, sesuatu yang sangat penting. Makanya ketika Syekh Ali Hasan pernah menjelaskan juga, di antara fadail atau keutamaan amar ma'ruf nahi munkar itu menjadikan bumi tertahan, tidak dihancurkan selama masih ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan Nabi ketika berdakwah mengajak kepada tauhid, intinya adalah ini tadi, mengajak kepada yang baik-baik, baiknya tauhid, dan melarang dari yang jelek-jelek, jeleknya syirik. Karena semua kejelekan ikhwan itu bersumber dari kesyirikan, dan semua kebaikan itu bersumber dari tauhid. Nah, oleh karenanya kalau Ibnu Qayyim menyebutkan 3 hal tadi yang harus kita dakwahi, berarti kan yang harus dicegah syirik, kebid'ahan, dan maksiat. Itulah 3 hal yang merupakan tugas kita sekalian, bagaimana agar seseorang tidak terjatuh kepada 3 hal tersebut. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu umat yang menyeru kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, siang dan malam setiap saat mengajak kepada yang baik, setiap waktunya dia mencegah dari yang munkar. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Laisu sawa, kata Allah, tidaklah sama min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas salihin. Ayat ini juga sebagai dalil bahwasanya tidak sama di antara orang-orang yang ahlul kitab ini, ada orang-orang yang berlaku lurus, qaimah. Sebagaimana di zaman kita pun umat Muhammad SAW ada orang-orang yang al-qaim ala hududillah, menegakkan batasan-batasan Allah. Di kalangan ahlul kitab juga sama, ada di antara mereka yang lurus, yatluna ayatillah ana al-lail, mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. Kemudian wahum yasjudun, mereka juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka berlomba-lomba berbuat kebaikan. Ini berlaku juga di umat ini, bukan hanya Alkitab. Jadi umumnya orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka juga menghidupkan malam dan rajin baca Quran, dan mereka beriman kepada yang gaib, kepada hari akhir. Semakin tinggi imannya kepada hari akhir, makin dia akan rajin salat malam, makin dia juga akan semangat mengajak kepada yang baik dan semangat mencegah dari yang munkar, dan mereka juga banyak sujud ya ana al-lail, di waktu malam. Nah, dalam ayat yang tadi kita awal baca ya, kuntum khaira ummatin, di surat Al-Imran, jadi muhatabnya itu kepada sahabat, bukan kepada kita. Makanya as-salaf, bagaimana kaum salafus saleh, mereka orang-orang yang semangat dalam berdakwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik, mereka tidak menganggap bahwa dirinya pasti baik seluruhnya, tidak. Tetapi sekali lagi, di kalangan salafus saleh, mereka orang-orang yang bersemangat bagaimana melaksanakan hal tersebut. Rasulullah ketika bersabda,
Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Katanya barang siapa yang melihat sebuah kemunkaran, man ra'a minkum munkara, jadi man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, maka rubahlah dengan tangan kalau punya kekuasaan. Kemudian fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak bisa maka rubah dengan lisan. Kalau maslahatnya lebih besar lakukan, tapi kalau tidak, madarat yang lebih besar, diam. Seperti Ibnu Taimiyah tidak menegur orang yang sedang mabuk, karena kalau ditegur dia akan membunuh, jadi dibiarkan. Nabi tidak menghancurkan berhala di Ka'bah, padahal 13 tahun beliau di situ. Dihancurkan setelah foto Mekah. Nah, fa illam yastati fa biqalbihi, kalau tidak mampu maka dengan hati. Dengan hati ini wajib, kata Ibnu Taimiyah, semua kemunkaran dengan hati itu wajib diingkari. Jadi misalnya ada di depan kita orang mabuk, kita tidak mengingkari, ini dipertanyakan imannya. Nah, faqala Abdullah bin Mas'ud lama sami'a rajul, adalah Abdullah bin Mas'ud ketika dia pernah mendengar, jadi seseorang dia tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi apa yang beliau katakan? Katanya wail, celakalah, wailun, kecelakaan bagi orang yang dia sama sekali tidak mau amar ma'ruf nahi munkar walaupun dengan hatinya. Sampai-sampai waktu beliau ditanyakan, man mayyitul ahya, siapakah mayat-mayat yang hidup? Kata Abdullah bin Mas'ud, alladzina la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara wa qalbuhu kalkuzi muzakhia. Orang yang tidak mengenal kebaikan, jadi ada sebuah kebaikan, dia tidak tergerak ikut kebaikan, hatinya nggak tergerak. Ada sebuah kejelekan, dia tidak tergerak untuk mengingkari sebuah kejelekan tersebut walaupun dengan hatinya. Maka yang seperti ini hatinya dalam keadaan kalkuzi muzakhia, seperti semacam kewali yang terbalik, tidak mungkin diisi karena terbalik. Hatinya sudah mati. Ada kebaikan tidak tergerak pengen ikut, ada kejelekan tidak tergerak untuk mengingkarinya oleh hatinya padahal. Nah, oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud, bisa jadi seseorang dia itu masih hidup badannya, tapi karena hatinya sama sekali tidak tergerak melihat kebaikan dan tidak mengingkari satu kemungkaran, bisa jadi dia itu sudah meninggal sebelum meninggal. Artinya karena hidup seseorang, ikhwan, bukan hanya jasadnya. Sebagaimana halnya ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang syahid, apa kata Allah? Jangan katakan mereka itu meninggal, bal ahya, bahkan mereka hidup. Karena Ibnu Qayyim juga menyebutkan hakikat hidup ini adalah hidupnya hati. Nah, baik, kita baca supaya lebih jelas ya. Kata beliau ketika menjelaskan wadzalika ad'aful iman, itu adalah iman yang paling rendah. Maksudnya iman yang minimal ada pada seseorang itu dia mengingkari kemungkaran dengan hatinya, sebagaimana dia mencintai kebenaran atau mencintai al-ma'ruf dengan hatinya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwa amar ma'ruf tersebut wadzalika ad'aful iman, berarti amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari cabang keimanan, bagian dari cabang-cabang keimanan. Nah, kemudian misalnya sebagai contoh ya, ada kasus Rasulullah ketika menyebutkan tentang hak wanita, ma nuqsanu diniha fa innaha tamkusul ayyam wal layali la tusalli.
Nabi waktu menjelaskan tentang kurangnya wanita, wanita itu kurangnya ada dua. Pertama, ibadahnya kurang. Kedua, akalnya kurang. Adapun akalnya kurang, persaksian bagi wanita separuh dari laki-laki. Adapun agamanya kurang karena wanita ada haid. Jadi dia mesti ada waktu dalam 1 bulan yang tidak salat. Sehingga hal itu bukan aib, ikhwan. Itu bukan aib. Tetapi hal itu merupakan fitrah yang difitrahkan. Nah, hanya saja Nabi menyebutkan itu kurang dalam agamanya, sehingga ketika Rasulullah SAW misalnya menyebutkan walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban min indihi thumma la tad'unahu fala yustajabu lakum. Katanya walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh kamu memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Aw la yushikannallaha an yab'atsa 'alaikum iqaban, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan iqab atau satu azab kepada kalian. Thumma la tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian ketika kalian berdoa, Allah tidak akan kabulkan. Jadi maksudnya Nabi SAW ketika menjelaskan ini, kalau kita tidak mau beramar nahi munkar, maka jangan salahkan kalau doa-doa kita nanti tidak dikabulkan. Doa seseorang bisa jadi tidak dikabulkan dengan sebab dia tinggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, satu orang yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam penjelasan masalah al-qaim ala hududillah, ternyata ikhwan, di setiap tempat dan di setiap keadaan itu rata-rata isinya hanya 2 macam saja. Pertama, orang-orang yang al-qaim ala hududillah, yang kedua al-waqi' wal-waqi' fiha, orang yang taat dan orang yang maksiat di semua tempat. Bahkan sebagian salaf mereka mengatakan di pasar, di mana itu isinya kan cuma 2, kemungkinan ke surga, kemungkinan ke neraka. Nah, masalahnya adalah kita ini ikut yang mana begitu? Apakah kita ikut yang ahli taat atau yang ahli maksiat? Nah, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu minhum. Apabila atau di satu kaum itu terjadi sebuah kemaksiatan, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, di tengah-tengah satu kaum dilaksanakan kemaksiatan, kemudian wahum a'azzu minhum. Gimana ya maksudnya ya? Apabila satu kaum dilaksanakan kemaksiatan di tengah-tengah mereka, lalu orang yang tidak melaksanakan itu lebih kuat dan lebih banyak dari yang melaksanakan, begitu ya, mimman ya'maluhu lam yughayyiruhu illa ammahumullahu ta'ala bi'iqal. Jadi begini, ada satu kemaksiatan, kemudian ada yang orang yang lebih kuat dan dia lebih banyak tidak mencegahnya, maka seluruhnya akan didapatkan iqab bagi mereka semuanya. Ada satu maksiat dikerjakan, padahal di sana banyak orang-orang yang lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya, tidak mencegahnya, maka kemudian dihukumi mereka semua melaksanakan sebagaimana orang yang melaksanakan maksiat. Karena beda, kalau kita melihat maksiat kita dalam keadaan tidak sanggup merubah, kita dimaafkan. Tapi kalau itu posisinya
kita lebih kuat, kita punya kekuasaan, tapi kita membiarkan, ini masalahnya di sini. Nah, oleh karena itu ya sekalian, kalau misalnya kisahnya siapa? Abu Rigal, antum pernah dengar? Abu Rigal ini salah satu orang yang sementara selamat, sementara teman-temannya diazab. Kaum Samud yang menyembelih onta itu berapa orang? Hanya satu orang. Yang melihat onta disembelih satu kampung. Yang diazab semuanya. Di antara orang yang tidak terkena azab sementara adalah ini Abu Rigal ini, karena dia sedang ada di tanah haram. Setelah dia keluar dari tanah haram, dia terkena azab. Jadi sampai orang yang harusnya kena azab di tanah haram aman, begitu keluar dia terkena azab. Dan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman diselamatkan dari kaumnya karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga Nabi Syuaib diselamatkan, begitu juga Nabi Lut dan beberapa orang yang beriman diselamatkan dari azab Allah. Sehingga memang diantara kelebihan orang muslih, dia saleh dan mengajak kesolehan kepada yang lain. Nah, wa minat turuq, diantara jalan ikhwan agar kita bisa beramal ma'ruf dan nahi munkar, dijelaskan di sini. Pertama, jalan yang lurus tersebut harus ditempuh dengan beberapa hal. Pertama, harus dengan ilmu. Jadi di kalangan salafus saleh, mereka beramal ma'ruf nahi munkar itu dengan ilmu. Jadi tidak hanya asal-asalannya. Faqala Mu'adz ibnu Jabal, al-ilmu fil amam. Jadi ilmu itu di depan dari amalan. Wal amal tabi', sedangkan amalan ngikut kepada ilmu. Ilmu di depan, amalan di belakang. Nah, jadi kalau misalnya seseorang sekarang ini ada masalah, fa kaifa nuwazin bainal maslahat wal mafsadat? Bagaimana kita mempertimbangkan ini maslahat, ini mafsadat kalau ada satu kemungkaran? Itu harus dengan ilmu. Makanya Ibnu Taimiyah ketika ditanya oleh muridnya, kenapa engkau tidak tegur itu yang mabuk? Apa kata beliau? Kalau ditegur dia akan membunuh. Sebagian kita mungkin bisa juga nggak setuju. Kenapa Nabi SAW kenapa tidak menghancurkan berhala sejak di Makkah? Ternyata baru ketahuan hikmahnya itu. Contoh yang lain, para sahabat memarahi orang yang kencing di masjid. Apa kata Nabi? Jangan marahi dia. Kemudian apa? Menyuruh menyiram dengan satu dhanub air, disiramkan, kemudian diberikan nasihat bahwa masjid ini bukan untuk dikencingi tapi untuk sholat, sujud dan seterusnya. Sampai orang ini berdoa, Allahumma arhamni, ya Allah berikan rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad SAW saja dan jangan yang lain. Jadi ternyata nahi mungkar ini antara yang lebih berilmu dengan yang tidak beda. Nah yang susah ikhwan kadang-kadang karena kita tidak tahu mana maslahat yang a'zam dari keduanya. Contoh misalnya, bagaimana seseorang menyikapi misalnya ikhwan ya, banyaknya orang yang mabuk atau judi dan seterusnya. Bukankah ini maksiat? Jawabannya iya. Bagaimana juga kita mensikapi orang-orang yang masih hubul ma'asi? Nabi pernah menyebutkan misalnya tiga golongan yang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Salah satunya apa? Adalah syaikhun zanin ma'ailati jarihi. Dalam tafsir penjelasan yang lain, bukan orang tua maksudnya di sini, bukan hanya orang tua sekali, tapi musyaimit ini apa ya? Yang rambutnya antara hitam dan putih itu bergabung. Jadi rambut putih dengan rambut hitam ini
yaktalit, tercampur. Jadi belum putih semua, tidak juga hitam seluruhnya. Itu yang dimaksud dalam syarah hadis tadi. Jadi dia yang rambut uban dengan hitamnya yang tercampur, tapi dia zina. Dan orang ini berarti hubbul ma'asi, dia cinta maksiat bukan karena syahwat. Bagaimana mensikapi atau memberikan nasihat juga termasuk kepada semua kemaksiatan yang tersebar di mana-mana misalnya, atau termasuk juga beberapa kekeliruan yang menyimpang dari sunnah Nabi dalam ibadah. Ini butuh dengan ilmu. Intinya poin yang pertama adalah dia ilmu. Nabi SAW ketika bersikap kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Nabi SAW tidak sama sebagaimana pendapat para sahabat pada awalnya, dan itulah yang terbaik. Sebagaimana halnya Nabi pernah menyebutkan kepada para sahabat tentang Ikrimah. Apa kata Nabi? La tasubu abah, janganlah kalian cela ayahnya. Ikrimah bin Abi Jahal akhirnya masuk Islam setelah Futuh Mekah. Dan Nabi SAW bahkan mengatakan, sayatikum ghadan mu'minan muhajira, akan datang besok seorang mukmin yang muhajir, dia adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Yang Ikrimah ini ikhwan, akhirnya dia meninggal kehausan bersama dengan dua orang sahabat yang lain. Itu Ikrimah bin Abi Jahal. Sanian, yang kedua, usahakan dakwah kita harus dengan lin. Lin ini lemah lembut. Ini senjata kita dalam beramal nahi munkar, harus lemah lembut. Kata Nabi SAW, "Ma kana ar-rifqa fi syai'in illa zanah, wa la kana al-unfu fi syai'in illa syanah." Jadi sikap ar-rifq, lemah lembut ini, fi syai'in illa zanah. Zana artinya menghiasi. Tidaklah sikap lemah lembut ini pada seseorang kecuali dia akan menghiasinya. Lemah lembut dalam keluarga baik atau buruk? Baik. Kalau antum menjadi guru, pengajar, lemah lembut dengan yang kasar, mana yang kira-kira didekati anak-anak? Lemah lembut. Baik. Apalagi ya? Ada yang harus dibutuhkan sikap yang kasar atau yang keras? Pada umumnya tidak. Hampir semua urusan termasuk dalam dakwah. Maka dari itu kata Syekh Ali Hasan, berapa banyak orang yang sebetulnya dakwahnya tidak sahih, tetapi kelemah lembutannya itu membuat sepertinya itu dakwah yang benar. Jadi orang jadi tertarik gara-gara lemah lembutnya dia. Padahal apa yang dia bawa, apa yang dia sampaikan, bahkan apa yang terakhirnya dilakukan tidak sesuai dengan sunnah. Nah, wala kana al-unfu fi syai'in illa syana, dan tidaklah sikap kekeras atau sikap kasar itu pada sesuatu kecuali akan merusak. Makanya Ibnu Qayyim menukilkan sifat penduduk surga itu lembut, sedangkan sifat penduduk neraka utul ini keras, kasar. Jadi kalau mau disimpulkan, penduduk surga itu adalah kumpulan orang-orang yang hatinya lembut, begitu intinya. Makanya fungsi pengajian kayak gini salah satunya adalah melembutkan hati. Dan orang seperti Umar bin Khattab yang katanya jibiliyahnya adalah kasar, jibiliyah itu bawaan. Karena sebagian orang mengatakan sifat itu ada yang dibawa dari lahir, ada yang karena tarbiyah. Orang seperti Umar bin Khattab, dia sifat kasarnya dibawa dari lahir. Tapi bukankah Umar adalah punya khatani aswadan? Khatani aswadan, dua garis hitam di bawah kelopak matanya, likathrati bukaihi, karena dia banyak menangis. Itu setelah masuk Islam. Jadi ternyata jibiliyah ini bisa dididik dengan iman sehingga dia menjadi orang yang lembut. Bilal bin Abi Rabah, ikhwan sekalian, beliau jadi muadzin pertama
ketika syariat adzan mulai dikumandangkan sampai Nabi wafat di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, Bilal bin Abi Rabah, ikhwas sekalian, beliau ketika berperang orang yang sangat bukan keras ya, dia tegas dan dia pemberani. Bahkan dulu awal-awal ketika dia masih jadi budaknya orang Quraisy, kemudian dibeli Abu Bakar, bukankah dia disiksa, ya kan, ditimpali batu, ditarik dengan kuda, digusur di tanah pasir. Dia hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Jadi sikap tegas atau sikap kuat ini ada pada seseorang ketika memegang kebenaran, tapi bukan keras, sikap keras yang digambarkan oleh Nabi SAW, seperti contoh seorang wanita yang dia hatinya kasar, dia ngikat kucing sampai mati, tidak ada iba, ini penduduk neraka. Tapi kenapa wanita pezina yang memberi minum seekor anjing dan dia dimaafkan dosa kesalahannya? Kata Ibnu Qayyim, salah satu sebabnya karena dia punya hati yang lembut walaupun dia pezina. Nah, kemudian Nabi SAW juga menyebutkan innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah maha lembut dan cinta kelembutan. Wa fil amri kullihi, dan Allah mencintai sikap lemah lembut ini pada segala sesuatu. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal dan Allah memberikan kepada sikap lemah lembut ini sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada yang bersikap kasar. Oke, itu lemah lembut dalam dakwah begini maksudnya, ikhwan. Bisa nggak kita mendakwahi orang dengan segala kelembutan? Tidak mungkin disamakan, ini orang miskin atau ini orang yang belum tahu, ini masih anak-anak, ini misalnya harus dihadapi dengan bahasa yang berbeda. Jadi kita harus pandai seperti itu. Oleh karenanya, kalau kita lihat di masa sahabat, misalnya di masanya Utsman bin Affan, kenapa Islam tersebar sampai ke seluruh dunia? Salah satu alasannya mereka berdakwah dengan lemah lembut. Dan bahkan kalau kita tahu misalnya bagaimana Nabi SAW mendakwahi beberapa suku yang ada di pedalaman, termasuk juga mungkin hari ini kalau kita lihat di Taif ya, Nabi SAW mendoakan orang-orang Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Padahal mereka melukai Nabi sampai berdarah, tapi Nabi membalas dengan doa. Kita belum tentu loh itu bisa, ya kan, ada orang misalnya di WA masih jawaban nggak enak, mungkin kita langsung namanya dicoret saja, ya kan. Bisa nggak kita mendoakan kebaikan kepada orang yang mencela kita, atau termasuk mad'u kita atau orang yang kita dakwahi ternyata bersikap kasar ya. Sekarang Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, idzan li an azni, izinkan aku untuk berzina. Kalau kita nemu yang begini mungkin langsung, sampean ini waras apa enggak gitu kan. Kalau kita seperti itu, apa kata Nabi SAW? Kemudian diajak ngobrol, apakah engkau ridha kalau ibumu dizinahi? Tidak. Kalau adik perempuanmu dizinahi? Tidak. Terus sampai hanya dia sadar. Ada lagi sahabat yang datang pada Nabi, ya Rasulullah, ma yajibu alayya, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya? Kata Nabi, salat 5 waktu. Apalagi ya Rasulullah? Puasa Ramadan. Apalagi zakat yang wajib. Apalagi? Kan orang ini begitu. Lalu dia bilang, wallahi ma azidu illa dzalik, demi Allah saya tidak akan menambah kecuali yang itu saja. Umar bin Khattab sudah ngambil pedang ya. Maksudnya ini orang hanya mau mengerjakan yang wajib-wajib saja. Apa kata Nabi SAW? In sadaqa qad aflaha in sadaq. Sesungguhnya dia telah beruntung kalau dia benar. Karena memang ikhwah, di antara sifat mukmin ada mereka itu yang hanya sebatas amalan wajib yang dikerjakan, yang sunnah tidak. Ini sudah cukup sebetulnya. Kalau yang wajib-wajibnya dikerjakan 100%, itu menyelamatkan dia dari neraka sudah cukup.
Salat 5 waktu, puasa Ramadan, sama zakat misalnya, sama haji lah, yang wajib-wajib saja. Salat rawatib pernah enggak? Enggak. Tahajud? Enggak. Salat duha? Tidak. Semua tidak. Nah, cuma masalahnya kita tidak menganjurkan hanya itu saja. Orang seperti kita ini yang wajibnya aja belum tentu diterima. Kalau salat, misalnya tadi salat Isya, apakah kita yakin 27 derajat atau 25? Kan belum tahu. Baik. Katanya man yuhram ar-rifqa yuhramur al-khair. Siapa yang diharamkan dari sifat lemah lembut, maka dia diharamkan kebaikan. Oleh karena itu umumnya sekali lagi, lemah lembut ini ada pada setiap keadaan, dan itu insyaallah akan membawa kebaikan. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Tidak boleh amar ma'ruf dan nahi munkar kecuali orang yang punya 3 sifat, kata beliau. Awalan, yang pertama, arif, orang yang lemah lembut. Kemudian yang kedua, al-adil, orang yang adil. Dan kemudian yang ketiga, orang yang alim. Jadi alim saja belum cukup. Artinya di situ ada beberapa syarat yang lain, diantaranya adalah arif, lemah lembut. Kemudian ya sekalian, yang ketiga diantara jalan agar kita bisa amar ma'ruf munkar dengan benar adalah as-sabru, sabar. Jadi berarti apa? Berilmu, lemah lembut, dan sabar. Kata Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman, dia memberikan nasihat kepada anaknya, bunayya aqimis salah, wahai anakku, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, ajak kepada yang baik, wanha 'anil munkar, dan cegah dari yang munkar, wasbir ala ma asabaka, sabarlah atas apa yang menimpa engkau, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu termasuk min azmil umur, hal-hal yang azm, hal-hal yang wajib. Jadi kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, aqimis salah, tegakkan salat, kemudian wa'mur bil ma'ruf, ajak kepada yang ma'ruf, jauhi yang munkar, lalu sabar atas apa yang menimpa engkau. Ada tambahan dari tafsir Ibnu Katsir, ayat ini sekalian menunjukkan bahwasanya tidak mungkin orang beramar ma'ruf nahi munkar dengan benar kecuali mereka orang yang salat. Jadi kalau orang yang tidak pernah salat, apalagi orang yang katakanlah pelaku maksiat dan yang lain, maka dia tidak bisa untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian faedah yang lain, itu semua tidak mungkin dilakukan kecuali dengan sabar. Makanya semua duat itu dia punya kesabaran, hanya saja tergantung kualitasnya. Ada yang sabar seperti ya para anbiya, bayangkan seperti Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut mendakwakan kepada kaumnya. Ada yang sabar seperti para sahabat ketika berdakwah sampai berkorban, pergi jauh ya. Contoh misalnya ini ya, Abu Ayyub Al-Ansari, antum mungkin tahu sejarahnya. Dia adalah pemilik rumah di Madinah yang Nabi SAW ikut tinggal di rumah Abu Ayyub waktu Masjid Nabawi dibuat, dan Nabi datang ke Madinah itu di rumahnya Abu Ayyub. Di mana dia meninggal? Kalau nggak salah di Syam meninggalnya. Penduduk asli Madinah meninggalnya di Syam dalam rangka dakwah. Ubadah bin Samit dengan istrinya Ummu Haram ke daerah Ghabrus bersama dengan Muawiyah dan syahid, bukan meninggal di Madinah, dalam rangka dakwah. Kemudian contoh yang lain dalam ayat yang sudah sering kita hafal ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa thiyabaka wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut,
Waktu itu Nabi SAW datang ke istrinya Khadijah, kemudian dathiruni dathiruni, selimuti saya. Kemudian Allah memanggil ya yuhal mudaththir. Ada dua riwayat. Pertama hadis Jabir dengan riwayat dari Aisyah kalau tidak salah itu, di mana awal pertama Nabi diangkat jadi Nabi itu turunnya surat Al-Alaq di Jabal Nur di Gua Hiro. Kalau orang yang umroh mungkin bisa ngelihat itu ya. Tidak umroh pun kita bisa lihat gambarnya. Jabal Nur lebih tinggi. Nah, sementara Al-Mudaththir itu turun sebagai awal kerasulan. Begitu kata Syekh Utsaimin. Idzan nubbi'a bil 'alaq wa ursila bil mudaththir. Nabi diutus dengan surat Al-Alaq dan Nabi diangkat jadi Nabi gitu, dan diangkat jadi Rasul dengan surat Al-Mudaththir. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan, maksudnya apa? Dan hatimu bersihkan dari kesyirikan. Begitu tafsirnya. Tapi tafsir yang lain juga perintah agar pakaian kita juga bersih sebagaimana hatinya bersih. Wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir sebelumnya, dan Rabbmu agungkanlah. Lalu setelah wasiyabaka fatahhir warujza fahjur, ini berhala. Warujz al-asnam, maksudnya berhala. Lalu setelah itu wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu, maksudnya untuk melaksanakan perintah Allah, wajib engkau dan saya dan semua kita bersabar. Kemudian ya sekalian, di antara hal yang juga harus dipersiapkan, jadi kalau tadi ilmu, kemudian yang keduanya adalah ar-rifq, lemah lembut, kemudian sabar. Kemudian juga yang harus kita persiapkan adalah ini keikhlasan, dan ini yang sulit. Sehingga kalau misalnya ucapan Abdul Malik contoh sebagai ini ya, kata Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, dia berkata kepada ayahnya, kata dia, sekiranya saya dan engkau wahai ayahku disiksa, direbus di air karena mentaati Allah, maka ini saya sukai atau saya cintai. Jadi karena kebenaran sampai tersiksa, sampai kemudian dihukum seperti itu, seperti masyitah. Masyitah direbus atau digoreng ya, ada beberapa penjelasan. Kalau digoreng berarti pakai minyak, kalau direbus pakai air. Masyitah dengan anak-anaknya juga karena ini, karena waktu dia menyisir rambut anaknya sang raja, kemudian sisirnya jatuh, kemudian dia mengucapkan bismillah, dan ini juga masuk bagian sunnah yang jadi boleh bismillah, boleh juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya anaknya mengatakan, hal taqsud Allah abi, apakah yang kau maksud Allah adalah ayahku? Kata dia, la, Allah adalah Rabbi wa Rabbu abik, Allah adalah Rabbku dan Rabb bapakmu. Akhirnya kemudian dikasih tahu dan dia dihukum. Dia punya anaknya yang direbus duluan, sementara dia terakhir. Cuman masih itu meminta agar tulangnya dikumpulkan, dan itulah yang Nabi ketika Isra dan Mi'raj mencium bau yang sangat wangi, dan itu bau Masyitoh dan anak-anaknya. Itu resiko dalam dakwah. Bukan berarti seseorang kemudian dia apa istilahnya, tidak mau ngambil resiko, kemudian dia hanya ngambil yang enak-enak saja. Dan jangan juga seorang berdoa meminta agar difitnah gara-gara dakwahnya. Kita harus bersabar menyampaikan apa yang ada. Tapi kalau terjadi sebagaimana yang Nabi SAW terusir, diintimidasi dan yang lain, itu harus sabar. Minimal kalau sekarang mungkin gini ya, antum dan saya paling dibilangi hal-hal yang kurang enak ya, misalnya gara-gara tidak isbal kemudian diomongin gitu kan. Ya tinggal diaminkan aja kalau baik-baik. Katanya awas penduduk surga mau lewat,
Amin ya kan. Ada seorang mahasiswi, karena dia pakai cadar ya, terus kemudian dipanggil Karung. Ustaz, saya dipanggil Karung. Ya nggak apa-apa, sabar. Temen yang manggil Karungnya sekarang udah minta maaf. Jadi kadang-kadang begitu ya. Begitu juga dalam hal yang mungkin lebih ini lagi ya. Itu kan ringan-ringan saja ya. Kadang-kadang seseorang harus menghadapi ujian-ujian yang berat. Sabar. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhiru an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Faqultu ya Rasulullah innaka takthuru an tadu bi hadha du'a. Kata Aisyah, wahai Nabi SAW, karena Nabi kan doanya kan ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepada engkau. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau sering berdoa dengan doa ini, bihada doa, fahal taksha, apakah engkau takut kalau hatinya berbolak-balik? Ini ucapan Aisyah kepada Nabi. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, wa qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'il jabbar. Wahai Aisyah, hati seorang hamba itu di antara jari jemari Al-Jabbar. Al-Jabbar adalah Allah Ta'ala. Nama Allah selesai Al-Jabbar. Idza arada an yuqalliba, kalau Allah menghendaki untuk membalikkan hati seorang hamba, maka dia akan dibalik dengan mudah. Makanya ada hadis gimana awalnya? Subhanallah. Oh iya, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati anak Adam, asyadu inkilaban minal kidri idza istamat fihi gulyan, lebih kencang bolak-baliknya daripada air yang sedang mendidih di atas periuk. Asbaha mu'minan atau yusbihu mu'minan wa yamshi kafir. Bisa jadi paginya mukmin, sorenya kafir. Waktu ngaji kita masya Allah mukmin, pulang dari ngaji berubah. Itu mungkin. Nah, kemudian di riwayat yang lain katanya karena Nabi SAW juga beliau mengingatkan dengan doa yang mirip dengan yang tadi, ikhwan. Kenapa seperti itu? Karena ayat Al-Quran menyebutkan wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Memang hati kita ini kadang berkhianat begini, ikhwan. Kadang-kadang kita ini seperti yang sudah ikhlas banget, ya kan? Padahal aslinya tidak ikhlas. Kata sebagian salaf kan, ya nafsi ikhlasi tatakhallasi, wahai jiwa ikhlaslah kalian, niscaya kalian akan selamat. Faqala ulama wa idza kanatil hidayah ila Allah taala masrufatun wal istiqamatu ala masyiatihi mawqufatun wal aqibatu mughayyabatun wal iradatu ghairu mughalabatun fala ta'jab bi imanika ayyuhal ikhwah. Jadi kalau sekiranya hidayah itu ya terserah Allah kepada siapa Allah kasihkan, dan istiqamah itu juga sesuatu yang atas kehendak Allah, orang ini istiqamah, orang ini tidak. Sementara ketika akibatnya kita pun tidak tahu, gaib. Si fulan hari ini ngaji, apakah 2 tahun lagi masih ngaji? Kita nggak tahu. Saya dan antum sekarang masih taat, apakah besok masih taat? Kita tidak tahu. Oleh karena itu kata beliau, fala ta'jab bi imanika wa amalika, janganlah takjub dengan imanmu dan amalanmu, wa salatika, dan dengan salatmu, wa saumika, dan juga dengan saum puasamu, wa jami' qurabika, dan segala
takarrub kita kepada Allah. Kita sedekah, kita haji, kita umrah. Hajinya sudah puluhan kali, umrahnya udah nggak kehitung, sedekahnya nggak hitung-hitung. Kemudian masjid yang dibangun sudah banyak. Fala ta'jab bi imanika. Jangan kita ujub dengan iman kita. Karena apa? Tadi hati kita di antara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, kisah yang tadi, kenapa seseorang jatuh akhirnya kepada kecelakaan gara-gara menganggap ringan urusan khamar. Mungkin dia menganggap saya sudah sangat soleh, milih yang kecil aja dosanya, minum khamar saja. Akhirnya semuanya jadi celaka ya. Nah, di bagian lainnya ya, saya tambahkan sedikit. Jadi ternyata badal anbiya ya sekalian, para anbiya atau sebagian para nabi itu sebelum wafat diberitahukan dulu. Misalnya disebutkan di riwayat ini, qala al-malakul maut, berkata malakul maut ketika mereka itu datang kepada para anbiya, itu diberitahukan, memang ditawarkan untuk para nabi kan kapan mau meninggal, apakah mau lanjut hidupnya atau mau memilih meninggal, itu terserah mereka, beda dengan kita. Oleh karena itu ketika Nabi SAW meninggal, beliau memilih, sebelumnya kan ila rafiqil a'la, memilih kembali kepada rafiqul a'la, artinya meninggal menghadap Rabbnya. Nah, ketika Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Abu Hurairah, diakhirkan ajal seseorang sampai 60 tahun, a'dzarallah, Allah memberikan uzur kepada seseorang sehingga ajalnya itu diakhirkan sampai 60 tahun. Jadi maksudnya kalau dikatakan di sini bahwa diberikan uzur, artinya Allah membiarkan seseorang ada uzur. Mudah-mudahan di usia 40 belum sadar nih, 45 semoga sadar, sampai 60. Nah, bahkan akbarul i'dzar ila bani Adam ba'asahur rasul ilaihim ya. Bahkan untuk bani Adam dikasih uzur, tidak akan diazab kecuali kalau diutus rasul. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, yang mengingatkan. Nah, fungsi amar ma'ruf nahi munkar itu mengingatkan supaya orang tidak lalai. Nah, oleh karenanya kita, kalau kita mengajak orang berarti kita, untuk diri kita kena juga. Lima taquluna ma la taf'alun. Seperti pisau bermata dua. Kalau kita ngajak orang kepada yang baik, kitanya harus baik, kan gitu. Walaupun mungkin ada satu amalan yang dia belum mengerjakan, tetapi dia mengajak. Contohnya apa, Ikhwan? Mengajarkan haji, dianya belum haji, boleh tidak? Antum khutbah nikah, antumnya belum nikah, boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Ayo bersedekah, dianya nggak sedekah karena dianya miskin, ya kan? Nggak punya untuk disedekahkan. Hada jaiz, boleh. Tapi yang afdal adalah ibda binafsik, mulailah dengan diri kita sehingga kita bisa menjadi contoh kebaikan. Kalau ada kebaikan, Ikhwan, jadilah kita orang yang paling berusaha paling baik, berusaha paling baik. Walaupun di tempat lain sangat banyak orang yang lebih baik. Kalau bicara kejelekan, berusahalah kita untuk tidak melakukan kejelekan, walaupun mungkin kita terjerumus kepada kejelekan. Ya, intinya di bagian bab ini atau fasal ini, insya Allah bukan sesuatu yang sangat luas ya. Intinya saya ingin mengajak pada antum dan semuanya, karena Allah berfirman, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri, mereka adalah orang-orang yang dipilih di muka bumi. Lalu beliau juga mengatakan hum safwatullah, mereka adalah safwah, celup sibghatullah, ini celupan Allah. Mereka safwah, pilihan-pilihan Allah. Bahkan mereka adalah ahabun nas ala wajil ard, Allah yang Allah cintai dari manusia di muka bumi. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Dan semoga kita termasuk dalam lingkup mereka yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, adapun untuk uddatud da'i, bagaimana persiapan seseorang, karena dai itu tidak harus menyampaikan dengan lisan. Ya, ada beberapa penjelasan dari para ulama tentang persiapan yang ada, kemudian apa yang harus kita dahulukan, ya. Dan Syekh Abdul Razak menjelaskan cukup banyak ya dalam hal tersebut. Insyaallah bisa kita baca-baca dari penjelasan beliau. Intinya semua kita adalah dai yang mengajak ke sorga, itu intinya. Jadi tidak ada kesempatan kecuali kalau bisa sampaikan kebaikan di mana saja dan kapan saja. Mudah-mudahan lisan kita dan perbuatan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Silakan, masih ada 5 menitan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sedikit tentang, udah matikan, yang umrah dan apa namanya,